Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel, dimensi atau faktor, indikator dalam suatu penelitian ilmiah, di mana dalam penjelasan ketiga hal ini akan disertai juga dengan identifikasi artikel yang ada dalam suatu jurnal. Nah, apa itu variabel, faktor, dimensi, dan indikator? Jadi, variabel, dimensi, atau faktor dan indikator ini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan dalam pengembangan instrumen penelitian dan analisis data. Jadi, dalam mengembangkan suatu instrumen penelitian dan analisisnya, kita benar-benar harus memahami dan bisa mengidentifikasi variabelnya apa saja, dimensi atau faktornya apa saja, dan indikatornya bagaimana. Nah, dalam identifikasi ketiga hal ini tentunya akan melibatkan analisis struktur penelitian, alat pengukuran, dan metode analisis data yang disajikan oleh penulis. Yang pertama adalah variabel. Nah, variabel ini adalah karakteristik atau sifat yang akan diukur. Jadi ini adalah sesuatu yang akan kita ukur. Biasanya dalam suatu artikel jurnal, variabel ini dapat kita temukan di bagian judul, pertanyaan penelitian, hipotesis, atau dalam metode penelitiannya. Nah, variabel itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada variabel bebas atau yang disebut dengan istilah independent variable, dan ada variabel terikat yang disebut dengan istilah dependent variable. Nah, variabel bebas atau independent variable ini itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dalam variabel dependent. Nah, jadi independent variabel ini merupakan independen yang akan atau ingin kita terapkan dalam suatu pembelajaran kalau misal dalam pendidikan. Nah, misalnya di sini adalah jenis strategi yang akan kita gunakan, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable ini adalah variabel yang akan diukur. Jadi ketika variabel bebasnya diubah, otomatis variabel terikatnya juga akan ikut berubah. Jadi ini akan terikat sesuai dengan independent variable yang kita terapkan. Nah, contoh dependent variable dalam penelitian pendidikan ini biasanya adalah hasil belajar, bisa bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian bagaimana motivasi belajarnya, bagaimana sikap ilmiahnya, bagaimana keterampilan sainsnya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh di sini ada artikel dengan judul The Influence of Web-Based Learning and Learning Independence Towards Student Scientific Literacy in Chemistry Course. Nah, kita akan mengidentifikasi dari judul dan abstrak yang ada di sini apa independent variabelnya dan apa dependent variabelnya. Nah, jadi di sini yang akan diukur itu adalah pengaruh ya pemberian web-based learning dan learning independence terhadap student scientific literacy. Jadi jelas di sini variabel yang akan mempengaruhi atau yang akan menyebabkan perubahan dalam variabel dependentnya nanti itu adalah web-based learning dan learning independence. Sedangkan dependent variabelnya atau variabel terikat yang akan kita ukur dari penggunaan web-based learning dan learning independence-nya ini adalah student scientific literacy. Nah, ini juga dari abstraknya juga terlihat di sini. A connection between the use of web media and learning independence towards scientific literacy was identified. Nah, jadi penerapan web media dan learning independence-nya ini bisa kita ukur ya, bisa kita identifikasi sains literasinya. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa penggunaan web media ini akan memberikan pengaruh positif terhadap scientific literasi siswa ketika diterapkan kepada kelompok siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Jadi di sini independent variabelnya adalah web-based learning dan kemandirian belajar.
Kemudian dependent learning-nya adalah student scientific literacy atau scientific literasinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dimensi atau faktor. Nah, dimensi atau faktor ini adalah komponen-komponen yang lebih luas. Dalam hal ini, lebih luasnya itu adalah lebih spesifik dari variabel yang diukur. Nah, dalam jurnal biasanya dimensi atau faktor ini bisa kita lihat di bagian introduction atau di bagian pendahuluannya, tapi nanti lebih spesifiknya bisa kita cek di bagian metode penelitiannya. Nah, apa bedanya dimensi dengan faktor? Dimensi itu biasanya terdapat dalam penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Sedangkan faktor ini terdapat dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebagai contoh di sini contoh dimensi untuk penelitian tentang sikap peserta didik terhadap kimia. Nah, ada 3 dimensi dari sikap siswa ini. Yang pertama adalah minat terhadap kimia, kemudian relevansi kimia yang dirasakan, dan kemanjuran diri dalam kimia. Nah, untuk minat terhadap kimia, ini sikap peserta didiknya itu bisa dilihat dari bagaimana mereka menyukai eksperimen kimia, kemudian bagaimana rasa ingin tahu mereka tentang fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan yang berkaitan dengan kimia. Kemudian untuk relevansi kimia yang dirasakan, ini contoh dari dimensi sikapnya, ini adalah memahami pentingnya kimia dalam aplikasi dunia nyata. Jadi peserta didik ini nanti bisa menghubungkan atau mengetahui keterkaitan antara kimia yang telah kita pelajari atau yang telah mereka pelajari dengan aplikasinya yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kemanjuran diri dalam kimia. Ini dimensinya dipecahnya secara detailnya. Ini spesifiknya adalah keyakinan terhadap kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah kimia. Nah, sedangkan contoh yang lainnya, jadi ini contoh dari jurnal yang saya ambil ya, jadi jurnal yang tadi. Nah, kita akan identifikasi dimensi atau faktornya. Jadi ini saya ambil dari bagian metode penelitiannya. Nah, dari sini jelas nih, ada kata-kata bahwa pengumpulan datanya ini menggunakan tes dan kuesioner yang dinamakan dengan tesnya ini adalah scientific literacy test, kemudian kuesionernya adalah kuesioner kemandirian belajar. Nah, kuesionernya ini digunakan untuk mengukur kemandirian belajar, di mana kuesionernya ini diadaptasi dari instrumen self-directed learning. Nah, di mana di sini dalam kuesionernya itu ada 49 statement atau pernyataan menggunakan skala Likert ya 1-5. Kemudian untuk mengukur scientific literasinya ini menggunakan tes dari referensi soal PISA 2015, di mana di sini ada 3 aspek, yaitu konteks, knowledge, dan kompetensi. Nah, jadi di sini jelas apa faktor dan dimensinya. Jadi ini tadi untuk scientific literasinya itu kan ada 3 aspek di sini. Ada konteks, ada knowledge, dan ada kompetensi. Nah, sedangkan untuk self-directed learning, nah ini diambil dari Williamson. Di sini ada 5 dimensi. Ada awareness, ada learning strategies, ada learning activities, ada evaluation and interpersonal skill. Nah, jadi ini adalah dimensi atau faktor yang kita identifikasi dari contoh jurnal. Nah, kemudian bagaimana dengan indikatornya? Nah, indikator di sini adalah item spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai dimensi atau faktor suatu variabel. Jadi dalam menilai dimensi atau faktor yang ada dalam suatu variabel, otomatis akan ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk mengukur
Nah, indikator ini tergantung dengan instrumen yang kita gunakan. Jadi nanti untuk indikator ini bisa berupa pertanyaan survei, bisa item test, atau perilaku yang dapat diamati. Nah, tadi kan mengenai scientific literasi. Nah, dari scientific literasi tadi kan ada 3 dimensi ya, ada konteks, knowledge, dan kompetensi. Nah, indikator-indikator yang bisa kita kembangkan dari dimensi yang ada di scientific literasi tadi, untuk dimensi yang pertama untuk konteks tadi, indikator yang bisa dikembangkan itu bisa berupa mengenai masalah personal, kemudian mengenai global isu atau isu-isu yang ada dalam nasional, kemudian ada mengenai isu-isu terkini dan isu-isu histori atau sejarah yang menuntut pemahaman peserta didik dalam sains dan teknologi. Sedangkan untuk bagian knowledge, nah ini nanti bisa dikembangkan berupa pemahaman akan fakta-fakta, kemudian akan konsep-konsep, kemudian teori-teori yang memerlukan penjelasan dari pengetahuan ilmiah. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan yang akan kita gali dari pengembangan indikator ini nanti dapat berupa pengetahuan-pengetahuan mengenai natural world atau dunia sains ya, yang bisa digali dari fenomena-fenomena yang ada, kemudian bisa berupa technological artifact, kemudian bisa berupa pengetahuan prosedural dari peserta didik yang akan kita gali. Nah, sedangkan untuk dimensi kompetensi, untuk indikator yang akan dikembangkan tadi, itu nanti kita bisa mengukur kemampuan dari peserta didik untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian bagaimana mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, juga harus bisa menafsirkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, ini adalah contoh soal untuk pengembangan indikator dari literasi sains. Di sini ada contoh soal dari PISA 2015 ya. Jadi di sini ada bacaan mengenai the greenhouse effect, efek rumah kaca, fact or fiction. Nah, di sini ada pernyataannya, kemudian ada pertanyaannya. Nanti akan ada 3 pertanyaan. Nah, kita akan identifikasi tadi kan dalam literasi sains itu kan ada 3 dimensi ya, ada konteks, ada knowledge, dan ada kompetensi. Nah, di sini intinya dari bacaan itu bahwa makhluk hidup itu memerlukan energi untuk bertahan hidup. Nah, di mana energi ini diperoleh dari pancaran energi sinar matahari, di mana bumi ini nanti akan menyerap energi dari matahari tersebut. Nah, di bumi itu sendiri ini memiliki atmosfer yang berfungsi untuk melindungi bumi dari pancaran sinar matahari, di mana nanti energi yang diserap oleh bumi itu nanti akan dipantulkan kembali. Nah, hasilnya bahwa temperatur yang ada di bumi ini nanti akan lebih tinggi, dan bisa dibayangkan bahwa jika tidak ada atmosfer maka temperatur di bumi ini akan menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika tidak ada atmosfer. Nah, di mana atmosfer yang ada di bumi ini memiliki efek yang sama dengan rumah kaca, sehingga disebut dengan efek rumah kaca. Dalam beberapa tahun terakhir ini, efek rumah kaca itu menjadi lebih tinggi, lebih banyak, kemudian akan menyebabkan temperatur bumi itu menjadi meningkat. Jadi di beberapa tahun terakhir ini temperatur rata-rata bumi itu menjadi meningkat lebih tinggi. Nah, di berita-berita itu disebutkan bahwa peningkatan temperatur bumi itu disebabkan adanya peningkatan emisi gas karbon dioksida. Nah, kemudian ada siswa yang bernama Andre, ini tertarik tentang hubungan antara peningkatan temperatur rata-rata bumi
dengan emisi gas karbon dioksida. Nah, kemudian dia ke perpustakaan, kemudian dia menemukan ada 2 grafik di sini. Ada 2 grafik dari hubungan antara emisi gas karbon dioksida dengan temperatur rata-rata bumi. Nah, kemudian Andre menyimpulkan dari 2 grafik tersebut bahwa peningkatan rata-rata temperatur bumi ini disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas karbon dioksida. Pertanyaannya, apa yang mendukung kesimpulan yang dibuat Andre berdasarkan grafik tersebut? Nah, dari pertanyaan pertama di sini itu sudah mencerminkan 3 dimensi yang ada. Dari konteksnya, ini konteks yang diambil dari isu-isu lingkungan dan isu-isu global yang ada. Kemudian dari knowledge-nya, dari pengetahuannya, di sini adalah penjelasan secara ilmiah mengenai fenomena yang ada. Kemudian untuk kompetensinya, kompetensi di pertanyaan pertama ini, nanti ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, ini termasuk ke dalam epistemic knowledge atau pengetahuan epistemik, di mana dalam pengetahuan epistemik atau epistemic knowledge ini berkaitan dengan pembuktian berdasarkan metode-metode ilmiah yang ada. Jadi di sini ada pembuktiannya dari grafik yang dilihat oleh si Andre itu berdasarkan fakta-fakta yang ada secara ilmiah. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, ada siswa lain yang bernama Jenny. Jenny ini tidak setuju dengan kesimpulan yang diambil oleh Andre. Jenny ini melihat bahwa dari grafik tersebut ada beberapa part yang tidak mendukung kesimpulan yang diambil oleh Andre. Nah, kemudian pertanyaannya, carilah contoh bagian mana dari grafik tersebut yang tidak mendukung kesimpulan yang dibuat oleh Andre dan silahkan jelaskan. Ini tetap sama, konteks dan knowledge-nya sama, kompetensinya pun sama. Ini masih berkaitan dengan epistemic knowledge mengenai pembuktian-pembuktian secara ilmiah. Nah, sedangkan untuk pertanyaan ketiga, nah di sini Andre tetap pada pendiriannya, tetap pada kesimpulan awalnya bahwa peningkatan emisi gas karbon dioksida ini menyebabkan kenaikan suhu rata-rata yang ada di bumi. Nah, tapi Jenny berpikir bahwa kesimpulan yang diambil oleh Andre ini masih kesimpulan awal, dan dia mengatakan bahwa sebelum menyimpulkan sesuatu, kita harus tahu faktor-faktor apa saja, faktor-faktor lain apa saja yang juga mempengaruhi efek rumah kaca secara konstan ini. Nah, kemudian pertanyaannya, berikan faktor apa yang dimaksud oleh Jenny, faktor lain yang mempengaruhi adanya efek rumah kaca untuk mendukung kesimpulannya si Andre ini. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini, ketika kita disuruh menyebutkan faktor apa yang dimaksud oleh Jenny ini termasuk ke dalam procedural knowledge. Procedural knowledge, kita harus tahu nih dari prosesnya ini ada faktor lain apa sih yang mempengaruhi peningkatan rata-rata temperatur yang ada di bumi. Nah, ini untuk indikator yang berupa tes atau berupa soal dari scientific literature. Nah, sedangkan untuk self-directed learning ya, tadi kan di sini ada 5 dimensi. Nah, di sini untuk pengembangan indikatornya itu bisa berupa pernyataan-pernyataan. Nah, yang pertama untuk kesadaran diri. Nah, di sini bisa berupa pernyataan ya, nanti peserta didik tinggal menceklis. Nah, kesadaran diri, saya sepenuhnya sadar akan tujuan pembelajaran saya dan paham apa yang harus saya pelajari untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa juga menggunakan pernyataan yang lain. Saya juga mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri saya dalam mempelajari materi ini.
Nah, kemudian untuk strategi belajar, nah di sini pernyataan yang bisa dikembangkan contohnya, saya menggunakan strategi belajar yang tepat seperti membuat catatan, menjelaskan kembali materi dengan bahasa saya sendiri, serta menggunakan teknik seperti peta konsep untuk memperdalam pemahaman. Nah, jadi indikator-indikator ini bisa dikembangkan sendiri dari dimensi-dimensi yang sudah ada berdasarkan variabel-variabel yang ada. Nah, kemudian untuk learning activitiesnya, contoh pernyataannya, jadi ini kan berkaitan dengan kegiatan belajar. Jadi contohnya saya terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan belajar seperti membaca, diskusi kelompok, praktik langsung, dan sebagainya. Kemudian untuk pernyataan di bagian evaluasi. Nah, berarti evaluasi jelas di sini. Contohnya, saya rutin mengevaluasi kemampuan belajar saya, mengecek apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan untuk keterampilan interpersonalnya, nah di sini berarti contoh pernyataan yang bisa dikembangkan ada dua nih di sini. Saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman atau mentor untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Bisa juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan guru. Kemudian contoh pernyataan kedua dari keterampilan interpersonal di bagian indikator, ini saya juga bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas secara kolaboratif. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membedakan antara variabel, dimensi, atau faktor dan indikator-indikator dalam penelitian ilmiah, dan bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dan mengembangkan indikator berdasarkan dimensi-dimensi yang ada dari masing-masing variabel. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Thank you.